Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji pertama saya, Profesor Dr. Ramli M. Hum. Yang saya hormati penguji dua saya, Ibu Nur Husna SPD MPD. Yang saya hormati pembimbing pertama saya, Dr. Muhammad Saleh SPD MPD. Yang saya hormati pembimbing dua saya, Bapak Dr. Usman SPD MPD. Saya Nur Ainun-Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSIA 2018, NIM 18510420006 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Desis dalam Cerpen Karangan Siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Pun latar belakang dari penelitian saya yaitu permasalahan deksis sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar, baik itu berbentuk lisan ataupun tulisan, karena tinjauan yang menjadi dasar utama deksis adalah penutur dan dipengaruhi oleh konteks. Deksis didasari oleh keadaan penutur dan sifat penuturan tersebut dilakukan, atau masalah yang sedang dibicarakan, lawan bicara, tujuan pembicara, dan keadaan. Deksis amat penting untuk dikaji karena adanya deksis seseorang dapat memahami mengenai tuturan bahasa Indonesia yang ada di kalangan masyarakat, sehingga dapat memastikan rujukan yang sesuai untuk dipakai pada situasi-situasi tertentu. Melalui konteks, makna ungkapan-ungkapan deksis dapat diperoleh karena keberadaan deksis dapat menunjukkan hubungan antara bahasa dan konteksnya, yang dapat dilihat berdasarkan penuturnya, tempat kata dituturkan, dan waktu kata-kata tersebut dituturkan. Dalam menganalisis deksis dapat dilakukan dalam sebuah karangan yang utuh, seperti artikel, pidato, buku, dan karya sastra. Ada banyak karya sastra, salah satunya yaitu cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan karya sastra berupa prosa fiksi berisi kisah mengenai tokoh dan seluruh konflik serta penyelesaian yang ditulis secara singkat dan jelas. Isi sebuah karangan cerpen ditampilkan dengan urutan waktu dan kejadian yang memperlihatkan kejadian awal hingga akhir yang banyak memakai ragam deksis waktu. Selanjutnya menggunakan deksis persona yang menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. Terakhir adalah latar belakang atau setting yang dipaparkan secara nyata dan terperinci yang disampaikan dengan berbagai deksis tempat. 3 bagian yang akan mengisi sebuah karangan cerita yaitu pertama deksis persona, kedua deksis tempat, dan ketiga adalah deksis waktu. Alasan ketertarikan peneliti untuk meneliti deksis karena peneliti memahami adanya acuan kata atau frasa yang termasuk maupun tidak termasuk dalam deksis. Hal itu pula terdapat dalam salah satu bentuk karya sastra yaitu cerpen karangan siswa. Oleh karena itu, peneliti sangat tergiur untuk menilik secara mendetail penggunaan deksis yang terdapat pada cerpen karangan siswa. Tingkat penguasaan kosakata siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng juga dapat diketahui melalui penelitian ini. Penguasaan kosakata yang semakin banyak digunakan dalam cerpen karangan siswa akan mengakibatkan deksis yang digunakan dalam cerpen tersebut juga sangat beragam dibandingkan siswa yang mempunyai penguasaan kosakata sedikit. Pertama, bagaimanakah penggunaan deksis persona yang terdapat dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan deksis tempat yang terdapat dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng? Dan yang ketiga, bagaimanakah penggunaan deksis waktu yang terdapat dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng? Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mendeskripsikan penggunaan deksis persona dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penggunaan deksis tempat yang terdapat dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5
SMA Negeri 1 Sopeng. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan penggunaan deksis waktu dalam cerpen karangan siswa kelas 11 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua, yaitu yang pertama manfaat teoretis dan kedua manfaat praktis. Pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian dilaksanakan diharapkan mampu meneruskan manfaat dalam bidang pragmatik, yaitu dijadikan sebagai sumber pengetahuan terkhusus dalam kajian linguistik. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa dan guru, penelitian ini boleh dijadikan acuan dalam penggunaan deksis ketika melaksanakan proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Yang kedua, bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pedoman ataupun perbandingan saat membuat penelitian serupa. Sebelumnya, yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Darsita pada tahun 2015 yang berjudul Deksis dalam Kumpulan Cerpen Alkabus Tinjauan Sosio-Pragmatik. Penelitian tersebut berfokus pada deksis yang digunakan dalam cerpen Alkabus. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Octavia Lestari pada tahun 2020 dengan judul Analisis Penggunaan Deksis dalam Novel I Am Perfect, karya Meira Anastasia. Penelitian tersebut berfokus pada deksis yang digunakan dalam novel I Am Perfect. Berikutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang dijadikan rujukan dengan tujuan untuk memperjelas dan mendukung sesuatu yang berhubungan pada penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka memuat landasan teori berfungsi dalam menyajikan serta memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah penelitian. Mengenai analisis deksis dalam cerpen karangan siswa kelas 11 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Berikut teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu pragmatik. Menurut Wijana, pragmatik diartikan sebagai suatu kajian ilmu linguistik yang mempelajari makna lingual secara eksternal dan memiliki konteks dengan makna yang sesuai. Dalam bidang ilmu pragmatik, objek yang dikaji adalah maksud penutur. Peranggapan tindak tutur, implikator percakapan, dan deksis termasuk aspek yang dipelajari dalam pragmatik. Nababan mengemukakan bahwa peranggapan merupakan keadaan maupun konteks berbahasa, sehingga menjadikan susunan kalimat yang bermakna untuk penerima, pendengar bahasa, serta memudahkan lawan bicara menetapkan bentuk bahasa yang akan digunakan untuk mengutarakan hal-hal yang dikehendaki. Yang kedua yaitu tindak tutur. Hare dan Leoni mengungkapkan bahwa tindak tutur adalah keadaan individual yang keberlangsungannya didasarkan pada kemampuan berbahasa penutur saat menghadapi situasi dan bersifat psikologis. Yang ketiga yaitu implikator percakapan. Implikator yang diketahui hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui konteks tuturannya disebut implikator percakapan. Yang keempat, deksis. Nancy mengemukakan bahwa deksis adalah rujukan suatu kata yang berpindah dan berkaitan pada penutur, pembicara atau pendengar dan waktu kata-kata tersebut dituturkan. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, peneliti memakai teori George Yule yang dijadikan sebagai pendukung penelitian ini karena deksis persona, tempat dan waktu seringkali ditemukan saat terjadi proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh siswa maupun guru. Yang pertama itu deksis persona. Deksis persona adalah sebuah rujukan menggunakan kata ganti orang yang sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh pelaku tindak tutur. Menurut Utama, deksis persona terdiri atas beberapa bagian, yaitu pertama deksis persona pertama tunggal, contohnya aku, daku, saya. Yang kedua deksis persona pertama jamak, contohnya kita, kami. Yang ketiga, deksis persona kedua tunggal seperti kamu, engkau, Anda. Yang keempat, deksis persona kedua jamak yaitu kalian.
Deksis persona ketiga tunggal seperti dia, nya, beliau. Berikutnya deksis persona ketiga jamak, yaitu mereka. Yang kedua, deksis tempat. Menurut Levinson, deksis tempat memiliki kaitan dengan pemahaman lokasi dalam situasi tutur. Deksis tempat dibagi dua, yakni tempat yang jauh dan dekat dengan penutur, seperti di sini, di situ, dan di sana. Hal ini disebabkan kata di sini menunjukkan lokasi dekat dari penutur. Di situ tepatnya jauh dari penutur, dan di sana tidak dekat oleh penutur dan tidak dekat pula dari pendengar. Sehingga dalam penggunaan bahasa dapat mengetahui perbedaan di sini, di situ, dan di sana. Yang ketiga yaitu deksis waktu. Penggunaan bentuk yang terdapat pada jangkauan waktu yang diartikan penutur pada peristiwa bahasa disebut dengan deksis waktu. Pembagian deksis waktu pada bahasa Indonesia yaitu waktu sekarang termasuk dalam waktu kini, dulu, dan tadi termasuk dalam waktu lampau, serta nanti untuk waktu selanjutnya yang akan datang, hari ini, besok, dan kemarin termasuk kata yang relatif diujarkan. Yang kedua yaitu pembelajaran sastra di SMA. Tersedianya materi dan bahan ajar apresiasi sastra yang bermutu menjadi faktor terpenting dalam membentuk pembelajaran apresiasi sastra yang terbaik. Penelitian yang dilakukan pada karya sastra yang sesuai untuk diajarkan kepada siswa dengan mengacu kepada perkembangan psikologi peserta didik akan menghasilkan materi dan bahan ajar yang sesuai. Berdasarkan kurikulum 2013, salah satu karya sastra yang telah diajarkan di sekolah ialah cerpen atau cerita pendek. Karya sastra yang ragam bacaannya diharapkan mampu membangkitkan minat siswa ialah cerpen, karena memuat cerita yang singkat dan menarik, serta tidak membosankan ketika dibaca. Cerpen melahirkan sebuah fakta sosial dalam untaian hayalan dan kreativitas bagi si pengarang. Yang ketiga yaitu menulis. Menulis menciptakan suatu keterampilan berbahasa yang paling produktif dan ekspresif, sehingga tulisan secara umum termasuk sebuah karya yang berasal dari pemikiran seseorang yang individu lainnya dapat dengan mudah memahaminya. Berikutnya yaitu cerpen. Karya sastra yang berbentuk prosa yang ditulis dengan singkat dan padat mengisahkan mengenai tokoh yang disertai dengan konflik dan penyelesaiannya disebut cerpen. Menurut Sumarjo dan Saini, sebuah cerita fiktif yang dapat terjadi dengan cerita yang relatif pendek disebut cerpen. Cerpen dapat memberikan kepuasan dan ketenangan jiwa, sehingga cerpen termasuk cabang seni sastra. Hal tersebut memaparkan dengan jelas bahwa potret kejadian kehidupan diciptakan melalui seni disebut cerpen. Berikutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir diperlukan dalam suatu penelitian karya ilmiah sebagai acuan dalam mengkaji masalah sesuai dengan topik penelitian. Pada penelitian kali ini akan diketahui pemakaian deksis dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Pragmatik diartikan sebagai salah satu bidang kajian linguistik yang membahas mengenai penggunaan bahasa dalam berkomunikasi di keadaan tertentu. Peneliti memilih cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 yang akan diteliti hingga menghasilkan sebuah temuan berupa deksis. Deksis adalah suatu kata yang merujuk pada persona, waktu, dan tempat sebuah ujaran. Deksis dibagi dalam 3 jenis, yakni pertama deksis persona, kedua deksis tempat, dan ketiga deksis waktu. Berdasarkan jenis deksis, maka akan dianalisis deksis persona, tempat, dan waktu pada pembelajaran sastra di SMA dan akan diperoleh temuan yang berupa pendeskripsian bentuk penggunaan deksis dalam cerpen karangan siswa kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng. Peneliti memilih kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Sopeng berdasarkan pertimbangan bahwa di kelas tersebut merupakan siswa-siswa yang mempunyai prestasi yang lebih menonjol dari segi akademik ataupun non-akademik,
dibandingkan dengan kelas lainnya. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan agar peristiwa terjadi pada subjek penelitian seperti tindakan maupun perbuatan yang dijelaskan menggunakan kata-kata berbentuk konteks apa yang sebenarnya serta dengan metode ilmiah dapat dimengerti. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penggunaan desis persona, desis tempat, desis waktu yang digunakan dalam cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Deskripsi fokus penelitian. Yang pertama, deksis persona. Deksis persona diartikan sebagai bentuk deksis yang menggambarkan diri penutur sendiri. Dalam hal ini, deksis persona dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kata aku, daku, saya dikelompokkan ke dalam deksis persona pertama tunggal. Kita, kami dikelompokkan menjadi deksis persona pertama jamak. Kamu, engkau, anda dikelompokkan menjadi deksis persona kedua tunggal. Kalian dikelompokkan sebagai deksis persona kedua jamak. Berikutnya dia, nya, beliau dikelompokkan sebagai deksis persona ketiga tunggal dan mereka dikelompokkan sebagai deksis persona ketiga jamak. Yang kedua, deksis tempat. Lokasi yang memiliki hubungan dengan orang serta pada benda yang ditunjukkan merupakan deksis tempat. Penentuan bentuk yang berasal dari tempat atau lokasi peserta dalam konteks bahasa disebut dengan deksis tempat. Misalnya, di sini, di situ, dan di sana. Yang ketiga, deksis waktu. Deksis waktu memiliki leksem ruang, waktu, serta menambahkan kata ini maupun itu, lalu dihubungkan dengan leksem waktu. Misalnya, besok, lusa, kemarin, bulan ini, pekan ini, dan lain sebagainya. Desain penelitian. Desain penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis pustaka serta membutuhkan lokasi untuk mendapatkan data. Suatu penelitian yang menggunakan data kualitatif akan dijelaskan dengan memunculkan hasil data yang sesuai dengan fakta tanpa adanya kecurangan. Data pada penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat yang mengandung pertama deksis persona, kedua deksis tempat, dan ketiga deksis waktu yang terdapat pada cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2 bulan setelah disetujui untuk melakukan penelitian dengan berbagai tahapan-tahapan penelitian. Kemudian, tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sopeng yang berlokasi di Jalan Samudra Nomor 2, Kecamatan Labata, Kabupaten Sopeng. Data dan sumber data. Data penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, data penelitian terbagi menjadi 3, diantaranya pernyataan berbentuk kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang memiliki deksis persona, deksis tempat, deksis waktu pada cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data penelitian ini yaitu cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Peneliti memilih kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng berdasarkan pertimbangan bahwa siswa di kelas tersebut merupakan siswa yang mempunyai prestasi lebih baik dibandingkan kelas lain dari segi akademik dan non-akademik dibandingkan dengan kelas lainnya. Instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti memakai perlengkapan mencatat yang digunakan untuk mengelompokkan data. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini memakai metode simak dan catat. Penggunaan metode simak dengan alasan bahwa objek penelitian berupa teks atau tertulis. Metode simak dilaksanakan dengan menyimak pemakaian bahasa. Proses menyimak dilakukan dengan cara pembacaan teks yang terdapat pada sumber data, yaitu berupa cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Kemudian, setelah penyimakan dilakukan, peneliti selanjutnya memilih kalimat yang akan digunakan sebagai sumber data.
Pencatatan data memakai teknik catat, yaitu menulis potongan kalimat yang memiliki deksis persona, deksis tempat, deksis waktu. Teknik catat merupakan teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui proses mencatat. Berikutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis data memerlukan tindakan berikut. Yang pertama, identifikasi. Tindakan awal yang dilaksanakan peneliti pada penelitian ialah identifikasi. Melalui teknik identifikasi, peneliti mengidentifikasi seluruh cerpen karangan siswa agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang pernyataan berbentuk kata, frasa, klausa, atau kalimat yang memuat deksis persona, deksis tempat, dan deksis waktu dalam cerita pendek karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng. Yang kedua, klasifikasi. Setelah mengidentifikasi data, peneliti akan mengklasifikasikan data yang didapatkan, baik frasa atau klausa yang tergolong dalam deksis persona, deksis tempat, deksis waktu. Tujuan dari pengklasifikasian data adalah agar peneliti lebih mudah mengaitkan kelompok deksis yang telah ditentukan. Yang ketiga, deskripsi. Langkah selanjutnya sesudah proses pengklasifikasian kalimat mengandung deksis, peneliti mendeskripsikan penerapan. Pertama, deksis persona, kedua, deksis tempat, dan ketiga, deksis waktu, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang keempat, analisis. Peneliti akan menganalisis data melalui cara memaparkan data yang telah didapatkan, yaitu berupa cerpen karangan siswa kelas 1195 SMA Negeri 1 Sopeng, serta sebelumnya setelah dikelompokkan menjadi beberapa bagian deksis dan kalimat-kalimat yang mengandung deksis. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penguji dan pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan arahan terkait kelancaran penelitian saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.